Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara semua yang diberkati Tuhan. Dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, kita berjumpa lagi dalam doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Sebelum kita membaca firman Allah, saya ajak kita berdoa bersama. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami. Pagi hari ini ke Bapa kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa atas segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan serta pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Sampai pagi hari ini kami boleh ada lagi Tuhan, sebagaimana kami ada, kami menikmati hari yang baru, hari yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Bapa, sebelum kami melangkah di hari yang baru ini Tuhan dalam segala aktivitas kami rindu Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau, terlebih dengan firman-Mu. Sebab itu Bapa, sucikan setiap hati kami, pikiran kami, sehingga firman Allah yang sebentar kami baca, kami dengar, benar-benar Tuhan boleh mendapatkan tempat di setiap hati kami dan boleh memberkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Berfirmanlah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, firman Allah pagi hari ini dari kitab Injil Yohanes. Ya, dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Haleluya. Saudara, saya ingin menggarisbawahi, yaitu firman Allah berkata begini, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Haleluya. Ya, kita garis bawahi kata menghasilkan buah. Saudara, saya percaya setiap manusia ketika dia berusaha, dia ingin menikmati hasil. Seorang petani, saudara-saudara, dia bekerja keras, panas, hujan, dia tidak hiraukan karena dia mengharapkan hasil. Ya, seorang petani, seorang juga yang menanam buah-buahan, sama halnya, saudara-saudara, mengharapkan buah, mengharapkan hasil supaya dia bisa menikmati. Ya, dia menikmati. Seorang petani, saudara, ketika dia panen, dia senang sekali karena dia bisa menikmati hasil kerja. Dia menikmati hasil keringatnya. Ya, dan pada saat panen itulah maka saudara-saudara segala lelah, segala keluh kesah, segala rasa capek itu hilang, ya, sirna. Karena apa? Senangnya ketika dia mendapatkan hasil, senang ketika dia memetik buah. Saudara, coba kalau saudara menanam pohon di depan rumah, di pekarangan, ya, apakah itu mangga atau jambu, ya, apa yang saudara nantikan? Buah pasti, saudara-saudara, buah, ya. Tidak mungkin saudara menanam pohon buah-buahan kemudian tidak mengharapkan buah. Kalau saudara tidak mengharapkan buah, saudara-saudara, ya berarti saudara hanya sekedar menanam penghijauan, ya, menghijaukan pekarangan dan lain sebagainya, dan itu hanya menghasilkan sampah. Tapi kalau saudara menanam mangga, tentu saudara ingin memetik buah mangga. Kalau saudara menanam pohon jambu, tentu saudara ingin memetik
buah jambu, dan lain sebagainya. Nah, saudara, firman Allah katakan, Tuhan katakan, Dia telah memilih kita. Bukan kita yang memilih, tapi Tuhan yang memilih kita. Ya, Tuhan yang memilih kita. Saudara, kalau kita yang memilih Tuhan, itu bisa diragukan, bisa disangsikan. Benar nggak kita sudah memilih Tuhan? Tapi kalau Tuhan sudah menyatakan, akulah yang memilih kamu. Saudara, kalau kita telah dipilih oleh Tuhan, tidak ada seorang pun atau tidak ada satu oknum, tidak ada satu pihak yang bisa mendakwa kita. Karena kalau Tuhan yang memilih kita. Nah, saudara-saudara, setelah Tuhan memilih kita, tentu Tuhan punya maksud. Tuhan punya rencana. Tuhan punya rancangan. Tuhan punya harapan. Dia memilih kita, Dia punya tujuan. Dia memilih kita, Dia punya maksud. Dia tidak memilih sembarangan tanpa maksud, tanpa tujuan. Dia punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Dia memilih saudara dan saya karena Dia punya maksud, Dia punya tujuan, Dia ada kehendak. Atau kalau boleh saya katakan, Dia punya proyek, Dia punya rencana, sesuatu rencana untuk dunia ini lewat kehidupan kita. Itu saudara-saudara. Nah, Dia memilih dan menetapkan. Bukan hanya memilih, tetapi Dia menetapkan kita agar supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Saudara, Paulus pernah berkata, saudara-saudara, dia katakan, kalau aku hidup, itu berarti bagiku itu bekerja dan menghasilkan buah. Paulus katakan, kalau saja dia boleh memilih, dia mungkin ingin segera pergi bersama-sama dengan Bapa, bersama-sama dengan Tuhan. Tapi bukan itu yang dia kendaki, bukan yang dia kendaki yang terjadi. Tapi dia katakan kalau Tuhan izinkan dia hidup, berarti rencana Tuhan dalam hidupnya belum berakhir. Itu berarti, kata Paulus, dia harus menghasilkan buah. Sebab kalau kita hidup kita sudah tidak menghasilkan buah, buat apa lagi? Saudara, ada perumpamaan di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 13, saudara. Di situ ada perumpamaan tentang pohon ara. Ya, satu saat Tuhan sampai di satu tempat, satu daerah. Kemudian dia melihat ada satu pohon ara yang sangat subur dan sangat rimbun. Kemudian dia mendekati pohon itu dan ternyata dia melihat pohon itu tidak berbuah. Ya, coba saudara baca dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-13. Lukas 13, ya. Kemudian kita akan membaca ayat 7 dan 8. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon itu. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Saudara, Yesus datang mendekati pohon ara, dan dia ternyata tidak mendapatkan buah, tidak menemukan buah. Bahkan dia katakan, sudah 3 tahun aku datang tapi tidak pernah menghasilkan buah. Ketika Tuhan akan menebang pohon itu, dan penggarapnya berkata, Tuhan, tolong Tuhan, kasih kesempatan.
Ya, 1 tahun lagi aku akan mencangkul tanahnya dan akan memberi pupuk. Tapi kalau juga tidak berbuah, silakan Tuhan tebang pohon ini. Sebab Yesus katakan, percuma aku datang, dia hidup percuma, tumbuh percuma. Saudara, jangan sampai Tuhan berkata kepada kita, percuma. Paulus katakan, kalau aku hidup, aku harus berbuah. Kalau kita hidup tidak berbuah, kata Yesus, percuma hidup di dunia ini. Saudara, Tuhan punya maksud, Tuhan punya mau agar supaya kita berbuah. Haleluya. Berbuah. Buah dalam pelayanan. Buah kasih. Ya, firman Allah sudah katakan ada banyak buah. Kita harus berbuah. Supaya orang lain bisa menikmati, bisa merasakan. Ya, kalau tidak, berarti kata Yesus percuma. Jangan sampai Tuhan katakan kepada kita percuma. Nah, kata Tuhan kebun atau penggarap ini katakan, Tuhan, tolong Tuhan, kasih kesempatan lagi 1 tahun. Aku akan mencangkul tanahnya dan akan memupuknya. Kalau tidak juga, silakan Tuhan tebang. Saudara, mari kita mau berbuah. Kalau kita mau berbuah, firman Allah katakan, kita harus bersedia untuk dicangkul tanahnya. Ya, sebab salah satu penyebab pohon itu tidak berbuah karena tanahnya keras, tanahnya berbatu, harus dicangkul, harus dihancurkan, harus digemburkan. Dengan apa? Dengan firman Allah. Haleluya. Dalam Yohanes juga dikatakan, saudara-saudara, Yohanes pasal 15 dikatakan, saudara-saudara, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi harus dicangkul, harus dibersihkan. Saudara, proses pencangkulan, ya, proses dicangkulnya itu atau dibersihkannya itu sama. Itu pasti akan merasa sakit. Saudara, ketika firman Allah membentuk kita, ketika firman Allah mengoreksi kita, ketika firman Allah menemplak kita, sakit, tersinggung, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau berbuah, kita harus rela, kita harus siap. Jadi saudara, kalau kita mau berbuah, hidup kita harus terus dicangkul oleh firman Allah dan terus dibersihkan oleh firman Allah. Dan dalam Yohanes 15 ayatnya yang kelima, dia katakan kita harus tetap tinggal di dalam Dia. Itu syarat kalau kita mau berbuah. Saudara-saudara, kita harus rela dicangkul, rela dibersihkan, dan kita harus tetap tinggal di dalam Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus, walaupun banyak tantangan dan hambatan. Kalau tidak, kita tidak akan berbuah. Haleluya. Relakan dirimu, relakan hatimu untuk selalu dicangkul dan selalu dibersihkan oleh firman Allah. Maka kita akan semakin lebat berbuah dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa buat firman-Mu pagi hari ini. Engkau sangat mengasihi kami sehingga Engkau datang dengan firman-Mu. Engkau menyatakan kehendak-Mu, isi hati-Mu bagi kami, agar supaya kami senantiasa memberi diri kami untuk dibentuk, memberi diri kami, memberi hati kami untuk dicangkul dengan firman Allah, untuk dibersihkan dengan firman Allah. Maka kehidupan kami akan semakin lebat berbuah dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Engkau menyertai dan memberkati kami Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.